Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ayah dan bunda serta rekan-rekan pendidik yang saya hormati. Perkenalkan, saya Uswatun Hasanah. Saya adalah seorang pendidik pendidikan anak usia dini dan peneliti di bidang PAUD dengan fokus pada pengembangan bahasa, kreativitas, dan potensi anak usia dini melalui pendekatan bermain dan bercerita. Dalam berbagai kegiatan pembelajaran, saya menaruh perhatian khusus pada penggunaan media kreatif seperti wayang, seni, dan art terapi sebagai sarana untuk membantu anak mengekspresikan perasaan, menyusun kalimat, serta mengembangkan kemampuan sosial emosional mereka secara alami dan menyenangkan. Melalui video ini, saya ingin berbagi pengalaman, gagasan, dan praktik baik seputar pendidikan anak usia dini yang ramah anak, bermakna, dan sesuai dengan fitrah perkembangannya, agar dapat menjadi inspirasi bagi guru, orang tua, dan pemerhati pendidikan anak. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi tumbuh kembang anak-anak kita. Berangkat dari pengalaman saya di kelas PAUD, saya menemukan bahwa tidak semua anak mampu mengungkapkan ide dan dapat menyusun kalimat secara lisan dengan percaya diri. Ada beberapa anak cenderung pasif, ragu berbicara, atau hanya menirukan kata tanpa mampu merangkainya menjadi kalimat yang sederhana. Kondisi tersebutlah yang mendorong saya untuk melakukan penelitian tindakan kelas ini dengan tujuan agar dapat meningkatkan kemampuan menyusun kalimat pada anak usia dini melalui penggunaan media wayang jari dalam kegiatan bercerita. Wayang jari ini dipilih kenapa? Karena wayang jari ini bersifat konkret, dekat dengan dunia bermain anak, serta mampu menghadirkan tokoh cerita yang hidup dan menarik perhatian. Melalui media ini, anak tidak hanya mendengarkan cerita, tetapi juga berperan aktif, bisa berdialog dan mengekspresikan gagasan melalui tokoh yang mereka mainkan. Dalam penelitian ini, kami melaksanakannya melalui beberapa siklus tindakan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Pada setiap siklus, kegiatan bercerita dengan wayang jari disesuaikan dengan kebutuhan anak, baik dari cerita, segi alur cerita, kosakata, maupun tingkat keterlibatan anak dalam proses pembelajaran. Nah, hasilnya penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan anak dalam menyusun kalimat, baik dari aspek keberanian berbicara, kelancaran berbahasa, maupun struktur kalimat yang sederhana. Anak langsung menjadi lebih antusias, aktif bertanya, dan mampu mengulang serta mengembangkan cerita dengan bahasa mereka sendiri. Melalui penelitian ini, saya menyimpulkan bahwa media wayang jari bukan hanya alat bantu bercerita, tetapi juga bisa menjadi jembatan komunikasi yang efektif untuk mengembangkan kemampuan bahasa dan kepercayaan diri anak usia dini. Proses penelitian ini tidak terlepas dari perancangan dan pengembangan media pembelajaran. Media wayang jari dibuat secara sederhana namun fungsional, dengan mempertimbangkan karakteristik anak usia dini yang menyukai warna, bentuk yang menarik, dan tokoh yang dekat dengan kehidupan mereka. Pembuatan wayang jari dimulai dari pemilihan tema cerita, penentuan karakter tokoh, hingga pemilihan bahan yang aman dan ramah anak. Setiap tokoh dirancang memiliki ekspresi dan ciri khas tersendiri, sehingga membantu anak mengenali peran emosi dan alur cerita dengan lebih mudah. Selain media, saya juga menyusun modul pembelajaran bercerita dengan wayang jari sebagai panduan guru dalam pelaksanaan kegiatan kelas. Modul ini memuat tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan, skenario cerita, kosakata kunci, serta contoh pertanyaan pemantik yang dapat merangsang anak untuk berbicara dan menyusun kalimat. Melalui pengembangan media dan modul ini, guru diharapkan memiliki alat bantu yang aplikatif, mudah digunakan, dan fleksibel untuk dimodifikasi sesuai konteks kelas masing-masing.
Lebih dari itu, media dan modul ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan berpusat pada anak. Untuk memastikan bahwa modul dan media yang dikembangkan benar-benar layak digunakan dalam pembelajaran, maka dilakukan proses uji validitas oleh para ahli. Tahap ini bertujuan menilai kesesuaian media dan modul dengan prinsip pembelajaran anak usia dini, tujuan penelitian, serta kebutuhan perkembangan bahasa anak. Validasi dilakukan oleh ahli materi PAUD, ahli media pembelajaran, dan praktisi pendidikan anak usia dini. Penilaian mencakup beberapa aspek, di antaranya yaitu kesesuaian isi dengan capaian perkembangan anak, kejelasan tujuan pembelajaran, kelayakan bahasa, tampilan visual, serta kemudahan penggunaan media dan modul oleh guru. Hasil validasi menunjukkan bahwa media wayang jari dinilai menarik, aman, dan sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Sementara itu, modul pembelajaran dinilai sistematis, modul dipahami, dan aplikatif dalam mendukung kegiatan bercerita di kelas. Pada siklus pertama penelitian tindakan kelas, kegiatan pembelajaran difokuskan pada praktek bercerita menggunakan media wayang kardus sebagai tahap awal tindakan. Media ini digunakan untuk memperkenalkan konsep bercerita sekaligus melihat respon awal anak terhadap pembelajaran berbasis media visual. Hasil pengamatan pada siklus pertama menunjukkan bahwa sebagian anak mulai tertarik dengan cerita dan media yang digunakan. Namun, masih ditemukan anak yang pasif, ragu berbicara, serta belum mampu menyusun kalimat secara utuh. Media wayang kardus membantu menarik perhatian anak, tetapi belum sepenuhnya mendorong partisipasi aktif seluruh anak. Temuan pada siklus pertama ini menjadi bahan refleksi awal sekaligus dasar untuk melakukan perbaikan pada siklus berikutnya, baik dari segi media, strategi bercerita, maupun keterlibatan anak dalam kegiatan pembelajaran. Pada siklus kedua penelitian tindakan kelas, dilakukan perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil refleksi siklus pertama. Perbaikan tersebut meliputi penggantian media dari wayang kardus menjadi wayang jari, serta penambahan layar kecil sebagai latar cerita untuk membantu fokus dan imajinasi anak. Hasil pengambilan pada data siklus kedua menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dibandingkan siklus pertama. Anak menjadi lebih fokus, aktif, dan berani mengungkapkan ide. Penggunaan wayang jari dan layar kecil terbukti membantu anak menyusun kalimat secara lebih runtut dan ekspresif. Temuan pada siklus kedua ini menjadi dasar untuk menyimpulkan bahwa media wayang jari yang dipadukan dengan layar kecil efektif digunakan dalam praktek bercerita untuk meningkatkan kemampuan menyusun kalimat pada anak usia dini. Pematangan antusias anak dalam praktek bercerita menggunakan media wayang jari. Pada siklus ketiga penelitian tindakan kelas, pembelajaran difokuskan pada pematangan antusiasme dan kemandirian anak dalam praktek bercerita, dengan media wayang jari sebagai satu-satunya alat bantu pembelajaran. Penggunaan media ini bertujuan melihat sejauh mana anak mampu bercerita secara aktif tanpa dukungan tambahan seperti layar atau alat visual lainnya. Hasil pengambilan data pada siklus ketiga menunjukkan bahwa media wayang jari telah terinternalisasi sebagai alat ekspresi anak, bukan lagi sekedar media bantu guru, namun antusiasme yang stabil dan keterlibatan aktif anak menandai ketercapainya tujuan penelitian tindakan kelas ini. Demikian video berbagi pengalaman ini saya sampaikan. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi ayah, bunda, serta para pendidik anak usia dini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.